Jadi pada saat di tongkrongan, di kumpulan, itu kadangkala ketika ada makanan biasanya, itu ada sisa satu makanan, biasanya itu tidak diambil. Nah, hasil penelitian jenengan itu gimana kemarin? Barang sisa satu itu barang keramat, Mas. Barang keramat, Mas. Kalau semisal habis, pasti tongkrongan bubar, Mas. Intinya gitu. Tongkrongan bubar. Tongkrongan bubar. Makanya kenapa disisain satu agar tongkrongan lama, Mas. Gitu. Biasanya itu malam Jumat sama malam Minggu, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa malam Jumat dan kenapa malam Minggu? Kenapa malam Jumat, Pak? Soalnya katanya kalau malam Jumat itu sunahnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pokemon. Pokemon yang keberapa sekarang? Kali ini Pokemon yang ke-20. Ya, jadi saya koreksi, channelnya itu Dunia Kampus Brebes. Nah, nama acaranya adalah Pokemon. Dan kita punya panggilan sayang buat para penonton setia Pokemon, Jakwir. Merupakan panggilan istimewa bagi pemirsa setia Pokemon. Ini sudah lama ya kita nggak rilis video. Karena kemarin Pak Didik ini habis traveling. Traveling kemana, Pak? Kita kunjungan ke sebuah universitas, namanya Universitas Pendidikan Ganesha, bertempat di daerah Bali. Ya, nah, ini makanya saya menggunakan ikat kepala khas Bali. Sayangnya cuma satu ya. Dibawakan. Mahal Mik. Iya. Belinya di Jogger masalahnya. Tempat wisata jadi mahal, apalagi Jogger yang sudah terkenal. Nah, kali ini episode yang ke-20 di Pokemon kita akan kedatangan narasumber. Dia adalah orang yang memilih jalur kepastian. Wih, apa tuh? Kenapa kepastian? Karena dia memilih program studi akuntansi. Dan akuntansi dekat dengan yang namanya ilmu pasti. Oh iya, benar. Kita akan bicara dengan narasumber kali ini. Namanya siapa? Namanya mungkin ini populer sekali bagi anak-anak Fakultas Ekonomi Bisnis di UMUS. Siapa lagi kalau bukan Mas Wahyu. Applause. Selamat datang Mas Wahyu. Selamat datang juga Mas Vicky. Mengundang sini. Ya, ini di channel kita di Dunia Kampus dalam acara Pokemon. Pokemoni, asal Moni Mas Wahyu. Mas Wahyu ini teman saya ya Mas Wahyu. Dari awal kita masuk dan saya pertama kali kenal mahasiswa Mas Wahyu ya, dulu kenalan ya. Dulu kenalan pada saat daftar, bener ya? Betul, pada saat daftar. Pada saat daftar saya pertama kali ngejak ngobrol Mas Wahyu, bener ya? Betul. Benar. Mas Wahyu sekarang mengambil prodi akuntansi. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kenapa akuntansi? Kenapa akuntansi? Kenapa akuntansi? Karena sebelum masuk ke dunia kampus, saya itu mikirnya terkait ranah kerja. Kalau akuntansi kan bisa masuk di segala ranah dan segala bidang pekerjaan itu pasti membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Iya. Nah, maka dari itu kenapa saya milih akuntansi, karena ranah pekerjaannya itu banyak. Akuntansi bisa jadi guru, juga bisa kan di SMK atau SMA kan ada yang terkait itu. Terus terkait di perkantoran atau rumah sakit kan juga masuk untuk akuntansi itu. Mungkin seperti itu sih. Tadi ya. Kenapa Mas Wahyu tertarik dengan akuntansi? Betul. Nah, kadangkala tadi yang disampaikan Pak Dekan, akuntansi itu butuh orang-orang yang perlu kepastian. Asik. Benar Mas Wahyu? Benar. Karena apa? Karena belajar dari pengalaman ya Mas. Kalau kita ngerjain jurnal itu
ada selisih. Iya. Kita harus ngulang lagi dari awal, Mas. Ulang lagi dari awal. Pokoknya antara kanan dan kiri itu harus seimbang Wih, gitulah. ngeri. Kanan kiri seimbang. Iya. Jadi kiri berapa, kanan juga berapa itu harus sama gitu. Sama rata lah. Sama rata. Nah, berkaitan dengan akuntansi nih, Mas Wahyu. Ya. Akuntansi ya jurusannya berarti ya. Betul. Di Fakultas FEB itu ada satu prodi lagi manajemen ya. Manajemen betul. Tapi lebih ke kepastiannya, hitung-hitungannya ke akuntansi. Nah, kadangkala ini siswa atau orang di luar sana itu berpikir jurusan akuntansi kayak mumet hitung-hitungannya. Apakah benar Mas Wahyu? Pusing hitung-hitungannya kayak itu. Mungkin untuk awal perkuliahan mungkin pasti pusing sih Mas. Karena pusing, kan kita masih manual loh. Manual awal maksudnya belum gimana? Mengenal yang namanya sistem menggunakan komputer. Jadi masih bagaimana mahasiswa itu disuruh untuk agar hafal secara manual dulu. Iya. Baru setelah itu menggunakan komputer atau Excel. Oh iya. Kalau yang orang nggak telaten ya Mas, untuk masuk akuntansi mungkin akan ya sedikit bingung lah. Bingung. Iya. Oke. Mas Wahyu sendiri dulu SMK atau SMA? SMA Mas. SMA. SMA IPA. SMA IPA. Lanjutkan di sininya akuntansi. Akuntansi. Ya. Nah, itu ada apa ya? Kaget nggak pada saat di sini? Pasti sih Mas. Soalnya kan di IPA kan nggak ada yang namanya mata pelajaran ekonomi. Iya. Lebih ke kayak kimia, fisika, dan biologi. Iya. Jadi kalau pas masuk akuntansi pasti ada perbedaan gitu. Iya. Meskipun ya secara basic kan antara IPA atau IPS kan pasti ada matematika, tapi kan perbedaan dengan ilmu ekonomi kan sangat jauh antara dengan matematika. Oke. Iya. Benar ya, tadi memang walaupun kita jurusannya IPA, ketika kita masuk akuntansi bisa ya? Bisa. IPS juga bisa ya? IPS apalagi IPS kan ada jurusan ekonomi Mas. Ekonomi bisa ya, sangat bisa. Teman-teman. Kayak berbicara tadi ilmu kepastian, Mas Wahyu. Nah, ini Mas Wahyu juga katanya terkenal di fakultasnya itu orang yang selalu berharap kepastian. Bener ya Mas Wahyu? Iya, betul. Karena kalau ngerjain sesuatu tanpa adanya kepastian, itu malah kan bikin kita bingung Mas. Iya, bingung. Nah, contoh ya, kita udah ngerjain contoh program A kita udah kerjain, tapi kepastian terkait keberhasilan atau kegagalan programnya itu enggak ada ibaratnya enggak ada targetnya gitu loh, enggak ada kayak semacam alat ukurnya kan. Kita juga kayak kalau mau ngerjain enggak usah, enggak ada alat ukur terkait keberhasilan atau kegagalannya juga kok. Nah, berbicara kepastian lagi nih Mas Wahyu. Katanya Mas Wahyu ini di fakultas sering memberikan ketidakpastian kepada perempuan. Itu gimana? Bener kan? Enggak Mas. Ya, kalau mau jujur aja di sini, serius. Nah, kalau itu mah malah saya yang sering tidak diberi kepastian Mas. Oh, kayak gitu. Segala sesuatu ternyata itu harus seimbang antara memberikan effort dan feedback itu harus seimbang ternyata. Gitu. Kalau antara keduanya itu timpang Mas, ya percuma gitu Mas. Oh, kayak gitu. Berarti harus seimbang Mas. Berarti jangan memberikan effort ya kepada perempuan dan dia juga harus membalasnya dengan seimbang. Seimbang. Nah. Tapi berbicara tadi mengenai kepastian lagi nih ketiga kalinya. Mas Wahyu pernah nggak misalnya dalam sebuah aktivitas ini kadangkala di Indonesia khususnya di dunia perkuliahan apalagi ini sudah melanglang buana nih khususnya di rakyat Indonesia. Kadangkala kita mengadakan sebuah aktivitas, ya sebuah agenda. Misalnya di jam sekian itu waktunya kumpul, misalnya di jam 8. Nah, tapi kadangkala kita tidak sesuai nih dengan apa yang kita harapkan. Ya. Artinya waktu yang kita buat itu tidak pasti jam segini kumpul. Akhirnya molor sampai berapa jam. Nah, menurut Mas Wahyu, fenomena ini itu sebenarnya apa Mas Wahyu? Fenomena ini menurut saya sih kebiasaan sih Mas. Kebiasaan. Kebiasaan.
Saya waktu awal ikut kegiatan organisasi ya Iya. di kampus. Kan pas itu kan disuruh kumpul jam 8. Saya jam Iya. 8 datang Mas udah nyampe. Awalnya udah datang. maba ya Ya, waktu iya. itu? Waktu itu masih mahasiswa baru ya Mas. Masih Iya. masih nggak tahu tentang budaya di sini gimana lah. Nah, Nah, nyampe jam 9 itu nggak ada yang kumpul Mas. Saya Iya. pulang. Di chat suruh berangkat ya. Saya ngomong, "Ya kumpulnya aja jam 8 kok jam segini baru kumpul." Ya udah. iya, paham. Berarti Mas Iya. Wahyu tadinya ada info kumpul jam 8. Iya. Mas Wahyu jam 8 berangkat. Udah nyampe. Udah nyampe jam 8 udah Nah, nyampe. Terus pada saat ini kok nggak datang? Nyampe jam 9 nggak Akhirnya pulang. Mas. Terus ditelepon sama pihak ya Iya. kakak tingkat lah, ditelepon suruh berangkat. Terus kan saya marahin balik lah Mas. Orang ya kan seharusnya secara tidak langsung menjadi contoh saya lah. Kan udah Iya, semesternya iya, udah iya. tinggi lah dari saya kan gitu. Malah memberikan contoh ya menurut saya kurang pantas lah Iya. untuk seorang cutting. Kan apalagi kan dia yang ngomong sendiri untuk terkait kumpul jam sekian gitu. Iya, karena Mas Wahyu kan ini rumahnya dekat, jadi enak ya bolak-balik ya. Enak. Kalau saya waduh, bisa untuk perjalanan aja lah ini 1 jam. Nah, kemarin nih saya dengar dari temannya Mas Wahyu karena saya punya info nih. Mas Wahyu ini meneliti ya teman-teman semua, meneliti kasus-kasus yang ada di Indonesia, khususnya ini berbicara mengenai ada sebuah keajaiban dunia menurut saya. Jadi pada saat di tongkrongan, di kumpulan, itu kadangkala ketika ada makanan biasanya, itu ada sisa 1 makanan, biasanya itu tidak diambil. Nah, hasil penelitian jenengan itu gimana kemarin? Kalau menurut saya Mas, terkait barang sisa 1 itu barang keramat Mas. Barang keramat Mas. Kalau semisal habis, pasti tongkrongan bubar Mas. Intinya gitu. Tongkrongan bubar. Makanya kenapa disisain 1 agar tongkrongan lama Mas gitu. Oke. Berarti memang itu hal yang wajib. Itu hal yang wajar dan itu pengaruh sekali Mas. Pengaruh. Misalkan kita nyediain 3 piring ya Mas. Iya. 2 piring udah selesai lah. Udah bersih. Sisa 1 piring dan sisa 1 lah barangnya. Nah, kalau itu diambil kan bersih semua kan otomatis udah nggak ada yang buat itu Mas, buat sawangan lah. Tongkrongan bubar lah ya. Tongkrongan bubar pasti Mas. Berarti penelitian jenengan menunjukkan bahwa kalau barang sisa 1 dimakan pasti bubar. Iya. Itu sering terjadi Mas. Jadi ya sebisa mungkin jangan dihabisin lah kalau ya, meskipun ya kita dari rumah menahan lapar lah nggak makan, tapi kalau sampai tongkrongan itu jangan sampai itu dihabisin Mas. Kalau misalnya tinggal 1 ya kalau bener-bener pengen ya Mas dibagi 2 Mas. Ya biar tetap ada lah. Jangan sampai habis ya di piring. Jangan sampai habis ya. Iya. Oke. Lah iya, kadang-kadang di tongkrongan emang kayak gitu. Emang kayak gitu Mas. Berarti penelitian jenengan berapa bulan Mas Wahyu meneliti itu? Itu sekisaran 2 bulan Mas. 2 bulan saya keluar terus Mas. Nongkrong terus. Oke ya. Iya. Meneliti itu. Dan ini 1 kata nih kadang-kala untuk teman-teman Mas Wahyu di tongkrongan ataupun di mana yang sering ketongkrongan tapi tidak bawa apa-apa Mas Wahyu. Oh, kalau menurut saya untuk orang-orang seperti ya Mas, lebih baik jangan nongkrong. Jangan nongkrong. Iya Mas. Jangan nongkrong ya. Iya. Soalnya 1 memberatkan kawan Mas. Memberatkan kawan. Oke. Contoh ya Mas. Iya. Kita udah nongkrong duluan Mas, kan pasti udah ada rokok, udah ada kopi ya Mas. Iya. Dia datang ambil rokok ya. Nyalain rokok ya. Habis itu minum kopi temen kan secara tidak langsung itu kurang ajar Mas menurut saya. Itu kurang ajar. Iya. Oke. Iya. Ya meskipun kita dekat ya Mas, tapi kan terkait menurut saya terkait etika itu harus ada lah dalam tongkrongan. Etikanya ya gawa sangu lah ya. Gawa sangu lah. Minimal gawa banyu dewe. Minimal banyu dewe lah iya. Baca SD. Nah orangnya sangu bekal lah Mas. Sangu. Oke. Ya Mas Wahyu luar biasa ini. Tadi penelitiannya ya, penelitian Mas Wahyu ini bisa diserap dengan baik-baik teman-teman, bahwa memang hal-hal yang semacam ini ternyata
punya etika ya Mas Wahyu. Betul. Ada etikanya, ada tata tertibnya ya. Walaupun itu tidak ditulis seperti itu. Nah, untuk mengetahui lebih dalam nih Mas Wahyu kehidupannya seperti apa, tadi ada cerita apa lagi yang menarik, nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Didi. Jakwir Pokemon dimanapun berada, kembali lagi ini sesi yang kedua. Tadi Mas Vicky sudah mengupas ya, dari mulai akuntansi sampai ke tongkrongan. Ya, betul, Pak. Nah, ini saya melanjutkan nih pertanyaan dari saya, Mas Wahyu. Mas Wahyu biasanya punya hari-hari tertentu nggak untuk nongkrong? Hari-hari tertentu ya, Pak? Iya. Biasanya tuh malam Jumat sama malam Minggu, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa malam Jumat dan kenapa malam Minggu? Kenapa malam Jumat, Pak? Ah. Soalnya katanya kalau malam Jumat itu sunahnya, Pak. Oh, sunahnya. Iya, gitu, Pak. Kalau malam Minggu? Kalau malam Minggu ya karena jomblo mungkin, Pak. Oh, jomblo. Iya, Pak. Buat Jakwir Pokemon. Nih, jomblonya ini jomblo akut apa enggak? Kayaknya enggak lah. Ya, gila, Pak. Oke, tadi sudah banyak berbicara tentang tongkrongan ya. Terus meneliti juga. Meneliti tentang di tongkrongan ketika ada makanan aja satu, nggak ada yang mengambil. Gitu ya, Bek ya? Tidak ada yang mengambil. Nah, riset ini saya yakin ini akan tembus ya di jurnal yang terindeks Scopus kayaknya. ya, benar ya? Karena ini sangat bermanfaat. Betul, Pak. Nah, menurut Mas Wahyu sendiri, kalau dari sudut pandang seorang ahli akuntansi ya, kenapa kok misal barangnya namanya tempe mendoan? Iya, betul, Pak. Seringnya tuh tempe mendoan, Pak. Tadi dibilang keramat ya. Keramat, Pak. Itu barang keramat, Pak. Keramat. Nah, kalau hitung-hitungan akuntansi mungkin ya. Kenapa satu ini tidak diambil? Apakah ini nanti ketika diambil saldonya akan menurun atau bagaimana? Mungkin itu, Pak. Terkait ketahanan lama nongkrong di satu tempat, Pak, itu. Mempengaruhi durasi, Pak. Iya. Kalau habis kan pasti pegawai di situ pasti kan udah habis ya, Mas, udah. Kan langsung diusir kayak gitu atau jadi untuk ketahanan lama nongkrong harus desain satu, Pak, itu. Makanya kenapa kalau habis pasti bubar tongkrongan karena itu, Pak. Nah, ini masuk lebih dalam, Mas Wahyu, pertanyaan berikutnya. Ketika di tongkrongan, biasanya apa yang dibahas nih? Maksudnya begini, saya yakin pasti tongkrongannya Mas Wahyu banyak lah ya, dalam artian tidak hanya yang namanya nongkrong nggak mungkin satu orang dong, minimal 2 orang. Ya, minimal 2 orang, betul lah. Nah, yang dibicarakan itu biasanya apa ketika di tongkrongan? Biasanya ketika di tongkrongan ya, Pak? Iya. Itu tergantung dari latar belakang teman juga, Pak. Ya. Kalau temannya udah kerja ya paling mereka bahasnya kerja gitu, Pak. Ada nggak teman tongkrongan yang sudah nikah? Ada, Pak. Yang dibicarakan apa? Terkait kehidupan dia sesudah nikah, Pak. Oh. Itu gimana? Oh, nah, ini menarik ini. Iya, Pak. Itu, Pak. Apa yang dibahas kehidupan setelah menikah? Di kehidupan setelah nikah, Pak. Dia kan cerita bahwa sebelum nikah, Pak, dia itu sering dimarahin ibunya, Pak. Iya. Setelah nikah double, Pak, dimarahin ibunya juga, istrinya juga marah, Pak, kalau dia nongkrong. Jadi kalau dalam permainan game online double kill, Pak, itu, Pak. Dapat dari ibunya, dapat dari istrinya juga, Pak. Ya, ibaratnya sehebat-hebatnya pria, kalau sudah menikah itu kalah, Pak. Kalah, ya. Nah, ini Mas Wahyu nih, pembicaraan kita sangat menarik ya. Tapi memang tadi yang tentang satu barang yang terakhir itu, iya, Pak. Tinggal satu barang ya. Biasanya mendoan atau tempe, atau mungkin kentang ya. Kentang. Lah kalau kentang goreng, tinggal satu kan satu eler, sedikit sekali itu juga keramat itu. Itu keramat, Pak. Keramat ya. Keramat, Pak. Jadi kan kalau ada yang itu, yang pelayan yang nganterin makanan kan, masih ada makanan gitu kan. Nggak mungkin diusir, Pak. Ini memang hasil riset ini itu, Pak. Dipublikasikan karena ini sangat bermanfaat untuk khalayak umum. Khalayak umum, Pak. Terutama masyarakat Indonesia lah, Pak. Betul sekali.
Nanti video ini bisa di-share ya ke cakwir-cakwir Pokemon ya dimanapun berada. Wabil khusus, Iya. ini teman-teman nongkrongnya Mas Wahyu ya. Betul. Kalau boleh tahu nama lengkapnya Wahyu siapa? Wahyu Firmansyah, Pak. Wahyu Firmansyah. Wahyu itu artinya? Wahyu itu artinya ilmu yang diberikan dari Allah atau perintah lah. Firmansyah artinya? Firman itu ucapan dari Allah. Oke. Intinya namanya Mas Wahyu ini baik ya, karena nama itu adalah sebuah doa. Betul, Pak. Nah, Mas Wahyu Firmansyah. Saya melanjutkan ini karena kalau tidak dieksplor terus, ya nanti kita tidak bisa masuk ke inti, ya Betul. inti dalamnya. Nah, maka tugas saya menanyakan agar ini bisa jauh masuk ke dalam. Pertanyaan berikutnya, Mas Wahyu. Lah, ketika nongkrong tadi, biasanya dengerin musik gak? Live musik gitu. Oh, biasanya sih dengerin, Pak. Dengerin. Ya. Kan kalau live musik itu biasanya mereka punya saweran ya. Kotak. Iya. Dan biasanya yang nyawer itu atau yang ngasih uang, tips untuk performance itu bisa request. Betul, Pak. Request lagu ya, ditawarkan. Request lagu gak biasa kalau nongkrong? Biasanya sih temen, Pak, yang request malah. Yang di request lagu apa biasanya? Lagu dangdut malah, Pak. Dangdut. Iya. Contohnya lagu apa? Contohnya, Pak. Lagunya itu kalau nggak gala-gala cuma dan air mata, Pak. Oh, gala-gala. Malah itu, Pak. Malah itu ya. Kalau lagu pop kayaknya enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Atau lagu dangdut Jawa? Dangdut Jawa mungkin sering, Pak. Ya, Denny Caknan. Denny Caknana, nah itu. Betul. Karena yang lagi ngetren itu ya. Lagi ngetren itu, betul, Pak. Selain request lagu, Mas Wahyu kadang nyanyi enggak di tongkrongan? Kan biasanya ditawarkan. Sekali nyanyi, Mas, gitu. Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak. Soalnya prinsip di tongkrongan saya, Pak, kalau ada yang nyanyi, Pak, itu lebih baik ditinggal pulang. Oh, ini yang baru ini. Ini mazhabnya Mas Wahyu di tongkrongan nih. Iya, Pak. Kenapa itu? Kenapa? Iya, kenapa ditinggal? Satu, barangkali nggak enak, kita yang malu, Pak. Kita kan udah sebagai teman itu malu, Pak. Iya. Terus ada yang bilang, tanya ke Mas Wahyu, kamu kenal sama dia? Ah, enggak tuh. Enggak. Iya. Gitu ya. Jadi langsung pura-pura nggak kenal. Nggak kenal tuh. Ini teman-teman nongkrongnya Mas Wahyu juga kebanyakan dari jurusan akuntansi juga ya, di ekonomi atau enggak juga, lebih luas ya. Lebih luas, Pak. Bisa mungkin ngumpul karena hobi yang sama, betul ya? Betul. Karena ada kepentingan yang sama, atau mungkin ada kesusahan yang bersama-sama, akhirnya ngumpul, mudoroso bareng. Sering kayak gitu nggak? Mudoroso. Sering, Pak, malah. Jadi curhat gitu. Sering, Pak. Malah kadang kalau kurang ramai ya, Pak. Misalnya saya sini lagi nongkrong terus sampingnya ada nongkrong, kita ajakin lagi, Pak. Jadi semakin ramai. Semakin ramai, Pak, itu, Pak. Padahal belum kenal sebelumnya. Belum kenal, Pak. Dari tongkrongan akhirnya menambah kenalan. Kenalan, Pak. Oke. Lah, selama nongkrong di sini biasanya tempat-tempat mana saja, Mas Wahyu? Barangkali nanti tempat itu bisa jadi sponsor kita. Di tempat mana saja? Biasanya kalau nggak di Bulakamba itu di rest area, Pak. Di Bulakamba itu nama ininya apa? Tempat nongkrongannya? Unalom Coffee, Pak. Unalom Coffee. Iya. Lah, bagi owner Unalom Coffee, silahkan hubungi Pokemon. Barangkali kita bisa bekerja sama ya. Nanti kita akan mempromosikan. Di Bulakamba di mana? Di rest area itu tempat teman bekerja, Pak. Oh, berarti yang rest area yang bagus, ya Banjaratma yang dulu itu adalah pabrik gula. Betul. Ya. Ini juga cakwir Pokemon yang belum pernah mampir ke rest area apa tadi? Banjaratma. Bisa mampir karena tempatnya sangat bagus ya. Nah, itu juga enak buat ngobrol ya. Enak, Pak. Malam 24 jam kalau rest area 24 jam, betul, Pak. Dan nggak mungkin diusir lah kalau di rest area enggak, Pak. Tapi kan terkait toko-tokonya kan tutup nyampe jam 12 atau udah tutup. Oh iya. Kalau nggak ada pergantian shift jam 12 tutup.
Iya, jadi kadang tokonya juga tidak 24 jam ya. Iya. Kalau rest area-nya kan memang 24 24 jam. jam. Oke. Sudah berapa menit, Vic? Ini, Vic. 26. Oke, jadi ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Masuk Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini explore ini kepada tentang penguasa langit nongkrongannya dan Mas bumi. Wahyu. Masya Allah. Nah, kalau lagi nongkrong nih, ini yang usia. Biasanya patungan atau ada yang ngebosi satu. Ini sebagai orang akuntansi nih. Iya. Terus ngitung-ngitung dulu, kamu berapa, kamu berapa, atau gimana? Kadang kalau lagi ada rezeki apa ada yang Iya. ngebosi pasti, Pak. Ada yang ngebosi ya. Iya. Kalau enggak itu malah di tongkrongan akuntansi itu enggak berguna, Pak. Serius, Pak. Gimana? Kadang ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 50, ya tergantung adanya uang lah, Pak. Iya, dan itu dikumpulkan buat bayar semua menu Iya. yang dipesan. Betul. Oke. Jadi kondisional. Kondisional, Pak. Kalau ada yang dapat rezeki banyak, anggap aja itu syukuran. Betul, Pak. Iya. Tapi kalau enggak, tetap patungan. Tetap patungan. Oke. Jadi gini, dalam tongkrongan itu pasti ada nilai kebersamaan ya. Betul. Saya yakin dalam perjalanan hidup kita kan kadang ada masalah ya, Mas Wahyu. Dengan kita ngobrol dengan saudara-saudara kita, terkadang masalah itu ini ya, hilang sejenak. Hilang sejenak, Pak. Betul, Pak. Tapi setelah keluar dari sekolah balik lagi. Iya, betul. Betul, Pak. Itu sangat relate. Jadi sebelum pergi ke tongkrongan, mungkin bebannya kalau Mas Wahyu tugas ya, contoh tugas dan sebagainya. Ketika di tongkrongan hilang ya? Hilang, Pak. Betul. Tapi ketika sudah selesai? Sudah selesai, udah nyampe rumah, udah balik lagi. Pak. Tapi nggak apa-apa, tongkrongan paling tidak bisa membuat kita refresh ya. Oke, asal kita bisa mengelolanya dengan hal-hal yang positif tentunya. Oke. Mas Wahyu, ini pesan nih buat seluruh cakwir Pokemon dimanapun berada. Tips-tips nongkrong yang sehat itu bagaimana menurut Mas Wahyu? Kan sudah melakukan riset sebelumnya. Iya, betul, Pak. Monggo. Pertama mungkin usahakan punya uang sendiri sih. Iya. Harus punya uang sendiri. Punya uang, ya. Terus yang kedua ya, Pak. Ya. Mungkin terkait makanan, kalau sisa satu itu jangan cepet-cepet dihabisin lah ya. Iya. Supaya durasi nongkrong itu lebih lama. Oke. Ada lagi? Yang ketiga terkait teman-teman yang suka minta rokok. Iya betul. Cuma bawa korek itu sebenarnya menunjukkan sikap optimis, tapi kita yang punya rokok semakin pesimis. Betul ini ya. Ada lagi? Cukup, Pak. Nah, mungkin ini saran saya, Mas Wahyu, tambah satu lagi. Tips nongkrong yang sehat, ya, itu adalah yang pertama, jangan mainan HP sendiri. Betul, Pak. Gak asik kan? Gak asik, Pak. Makanya kalau nongkrong, Pak, saya itu selalu bawa kresek, Pak. Oh iya, kumpulin HP. Terus habis itu gadai. Enggak ya? Nanti setelah selesai, baru, Pak, kembalikan. Iya. Jadi kalau kita lagi nongkrong, ngobrol, tapi ada teman satu yang mungkin main, kan kayaknya gak asik ya? Gak asik, Pak. Iya. HP semua sita gitu ya? Kalau ada yang gitu, Pak, kita usir, Pak. Tendang, Pak. Iya benar. Ngapain nongkrong ya, Pak? Aku mah masih pemula. Jadi itu tadi Ajarin dong, Pokemon pembicaraan kita sepuh. ya dengan Mas Wahyu luar biasa, sepuh, sangat ajarin dong, meriah, masih ya. pemula aku. Ini semoga bermanfaat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Wahyu Firmansyah. Terima kasih Mas Wahyu. Sama-sama, Pak. Baik, sudah kita lalui bersama mengupas hal-hal yang unik dan menarik dari Mas Wahyu Firmansyah. Gimana Pak Didik? Narasumber kita? Untuk Pokemon episode 20 kali ini memang harus banyak yang nonton sih. Banyak, seharusnya banyak. Karena narasumber kita sudah melakukan riset penelitian yang hasilnya itu memang harus publik itu melihat dan mendengar. Benar. Penting ini. Ya, bagi kaula muda, generasi muda, tadi yang kita bicarakan ya, bagaimana kita sebenarnya kalau yang bisa kita simpulkan ya, Vic ya. Iya. Sebenarnya kalau kita tadi membicarakan dari akuntansi sampai ke tempat nongkrong, yang kita bicara adalah value, sebuah nilai kebersamaan, ya kan, persaudaraan, ya. Termasuk itu juga sebenarnya nilai-nilai yang dipertahankan oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia, kebersamaan, nilai kekeluargaan. Ya,
masyarakat Indonesia itu kan memang konsep kekeluargaannya itu Sangat erat dan erat, kuat. betul. Ya, tadi teknisnya itu memang tadi ada kegiatan nongkrong dan sebagainya. Kalau dari sudut pandang kebudayaan bisa juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, misal syukuran, selamatan, Melekan biasanya. ronda, Iya, ya kan. Ronda itu kan di sis kampling ya, Biasanya. di pos ronda ya, menjaga keamanan itu juga wujud dari kebersamaan. Kebersamaan. Memang kelihatannya Pokemon kali ini luar biasa, Bek, ya. Luar biasa. Banyak pelajaran hikmah. Kita perlu nanti ke depan menghadirkan narasumber yang punya penelitian unik lagi. Iya itu penting itu. Penting. Itu penting. Benar. Ini saya juga baru tahu ini. Baru tahu ya? Baru tahu ternyata ada yang meneliti tentang bagaimana nongkrong itu satu barang atau satu makanan itu disisakan. Nah, Ternyata keramat itu. keramat. Ya, Bek, ya. Dan jangan lupa Cakwir Pokemon selalu nonton episode-episode kita berikutnya. Kalau belum subscribe, baru kali kita jarang ya minta subscribe ya. Iya, jarang. Maka ya subscribe itu gratis. Gratis. Kok. Iya, tidak Jadi dipungut biaya. Jangan sungkan-sungkan untuk subscribe channel kita Dunia Kampus Brebes dan selalu tonton Pokemon ya. Akhiri, Fik. Oke, tapi sebelum saya akhiri ada sedikit pantun nih, Pak. Yang Silakan. lagi viral. Monggo. Oke. Ubur-ubur ikan lele, Cakep. jangan lupa nonton Pokemon Le. Itu saja ya dari kami berdua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.